Mengenang Lei Tin Yung, sosok yang menjahit bendera merah putih pertama di Sukabumi. Jangan lupa like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam derasnya arus perjuangan kemerdekaan Indonesia, nama-nama besar kerap mengisi lembar demi lembar buku sejarah. Namun, di antara sosok-sosok itu, ada satu nama yang mungkin luput dari perhatian, tapi jasanya begitu berarti, yaitu Lei Tin Yung, atau lebih dikenal sebagai Si Godek. Ia bukan tokoh dari kalangan militer atau birokrat. Ia adalah seorang perantau asal Moyan, Canton, Tiongkok, yang merantau ke Hindia Belanda pada tahun 1915 dan menetap di Sukabumi. Namun, di balik sosoknya yang sederhana, Lei Tin Yung menyimpan semangat juang luar biasa. Ia adalah orang yang menjahit dan menyumbangkan bendera merah putih pertama yang dikibarkan di kota Sukabumi pasca kemerdekaan pada 21 Agustus tahun 1945. Sehari setelah pengambilalihan Gedung Juang Sukabumi, Lei Tin Yung menyerahkan gulungan kain merah dan putih. Kain itu dijahit dan dikibarkan di alun-alun kota Sukabumi dan Masjid Agung oleh pejuang bernama Iskandar. Aksi ini memicu euforia kemerdekaan, disambut pekikan merdeka dari warga yang memadati alun-alun. Namun perjuangan tak berhenti di situ. Saat agresi militer Belanda kembali menyerang pada Juli tahun 1947, Lei Tin Yung ikut mundur ke Nyalindung, menyelamatkan bendera-bendera sakral tersebut. Bersama Oting Afghani, ia bahkan sempat hijrah ke Yogyakarta, mengikuti pasukan gerilyawan. Sayangnya, sekembalinya ke Sukabumi, jejak bendera merah putih itu hilang. Konon, pernah disimpan di rumah H. Oting dan di rumah Lei sendiri di Jalan Baros, Otista. Namun hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Lebih dari sekadar penjahit bendera, Lei Tin Yung adalah simbol multikulturalisme dalam perjuangan kemerdekaan. Ia membuka toko hasil bumi di perempatan Baros, Nanggelenge, yang kini dikenal sebagai perempatan Si Godek. Ia dikenal sebagai warga Tionghoa dermawan yang membantu logistik para pejuang dan ikut mengangkat senjata melawan Belanda. Bahkan, ia bergabung dengan Kesatuan Yan 7, pimpinan Kabul Sirat dalam pertempuran gerilya. Julukan Si Godek yang melekat padanya berasal dari tokoh pendekar silat dalam komik Tiongkok populer masa itu. Sebuah penghormatan pada keberaniannya yang tak kenal takut. Ia bukan hanya pedagang, tapi pejuang sejati dan tokoh rakyat yang membawa nilai kebangsaan melampaui sekat etnis. Setelah penyerahan kedaulatan, Lei Tin Yung kembali ke Sukabumi sebagai rakyat biasa. Namun perjuangannya tetap dikenang. Namanya hidup dalam sejarah, abadi dalam simpang jalan, dan kenangan warga Sukabumi sebagai penjahit dan penjaga kehormatan merah putih. Sumber: Detik Jabar, detik.com. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.